Kita mulai. Assalamualaikum. Selamat pagi semua, Ibu. Lihat ada yang dari luar kota juga, ada yang dari Batam, dari Manado, terus juga ada yang dari sudah gabung belum? Bapak Ibu yang alhamdulillah Pak dengan kita ini baru pertama kali kita melakukan online ini. Mohon maaf kalau masih ada kendala-kendala dan kita masuk ini sampai 30 menit disconnect, 5 menit lagi kita masuk dengan Audi dan pendidikan ya Pak Ajun ya. Beliau juga Unima. Beliau juga pembina pemohon atau di mana? Iya, di salah satu kota di Sulawesi Utara, kota pemohon. Iya. Mas langsung persilahkan Pak Ajon untuk presentasi. Bapak Ibu semua mohon audionya sekarang dimatikan dulu karena kita ingin dengar presentasinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita sekalian. Senang sekali bisa bertemu dengan orang tua hebat dari anak-anak kita juga yang luar biasa, yang hebat. Pada kesempatan ini kita sebenarnya saya bukan ingin menggurui, tapi kemudian kita ingin berdiskusi tentang apa yang kemudian bisa kita lakukan sebagai orang tua anak berkebutuhan khusus di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa COVID-19 ini memberi dampak sehingga yang terjadi saat ini kita harus stay at home dan berkegiatan semua di rumah, termasuk juga kita harus belajar, bekerja dan beribadah di rumah. Juga kemudian kita harus juga melakukan yang namanya rajin cuci tangan dan pakai masker. Dan kemudian sekarang pemerintah sudah menerapkan di daerah-daerah tertentu sudah ada PSBB yang membatasi aktivitas sosial. Itu secara umum. Nah, yang terjadi pada anak-anak kita, apalagi yang ABK kita yang masih bersekolah, yang terjadi adalah mereka tidak bisa pergi ke sekolah. Kemudian mereka dengan kebijakan pemerintah belajar di rumah bersama orang tua. Nah, ini sebenarnya bagi saya momen yang baik sebenarnya bagi kita. Mungkin bisa ke slide ketiga, Pak Hen. Slide yang ketiga. Lanjut, Pak Hen. Ada gambar yang ke slide keempat. Slide keempat, Pak Hen. Iya. Saya kemudian ingin menunjukkan slide keempat setelah ini, Pak Hen. Ya. Jadi ini adalah momen yang baik bagi orang tua, apalagi ABK yang bersekolah, untuk kemudian bisa memahami betul tahap perkembangan anak yang biasanya setengah hari kan dia dibawa ke sekolah, kemudian baru kemudian mereka pulang baru setengah hari mungkin, atau juga ada yang one day school kemudian pulangnya sore. Tapi kita juga nanti ketemu malam gitu. Nah, saat ini kan kita 1 kali 24 jam di rumah, maka adalah momen yang baik bagi orang tua untuk bisa melihat secara nyata profil anak kita. Apakah itu tentang anak tersebut, apakah itu tentang bagaimana berkomunikasi yang efektif,
ataupun kita ingin supaya memberi penguatan, menguatkan perilaku-perilaku positif yang ada pada anak. Jadi ini momen yang baik sebenarnya ketika kita ada 24 jam dengan anak. Oleh sebab itu, yang menjangan tantangan utama dalam situasi seperti ini adalah bagaimana kita menciptakan kegiatan bersama anak selama di rumah sehingga tidak membosankan anak. Nah, di situ saya awalnya kemudian menjelaskan slide selanjutnya Pak Hen, bahwa orang tua dan anak disabilitas saat ini akhirnya harus ada dalam satu situasi untuk belajar saat belajar, untuk kemudian lebih dekat lagi beradaptasi dengan situasi karena harus social distancing. Oleh sebab itu, ketika belajar di rumah, maka bagaimana aktivitas di rumah itu tidak akan menghalangi anak untuk beraktivitas sambil belajar. Oleh sebab itu, maka ada strategi kegiatan di rumah pada masa COVID-19 ini, ada beberapa hal yang kemudian bisa dilakukan. Yaitu yang pertama adalah kita dapat memberikan kegiatan yang sesuai dengan kemampuan anak yang menyenangkan. Artinya kegiatan-kegiatan itu bisa membuat anak menjadi bahagia. Aktivitas yang kita lakukan itu menyenangkan bagi dia. Kemudian anak dilibatkan dalam kegiatan sehari-hari sesuai kebiasaan anak. Sehingga dia tidak, pasti kalau di rumah kan pasti sangat familiar. Kemudian kita juga bisa bekerja sama dengan pihak sekolah apabila anak itu bersekolah untuk meminta materi pelajaran yang bisa anak pelajari di rumah. Ya. Kemudian atau ada juga diajak, ada yang sekarang menonton TV atau ada video conference. Juga orang tua bisa melakukan strategi kegiatan dengan membuat jadwal harian mulai dari bangun tidur sampai dengan dari bangun tidur sampai pergi tidur. Jadi dari pagi sampai malam. Ada juga beberapa alternatif kegiatan di rumah. Lanjut. Next slide-nya, Mbak Hen. Bisa juga dengan mencoba resep masakan baru, bisa bermain game bersama, bisa menonton film, terus olahraga di rumah, baca buku, kemudian berkebun, atau bersih-bersih rumah, dan atau juga menghabiskan waktu dengan anggota keluarga yang lain. Lanjut. Atau kemudian ketika memasuki situasi yang mulai membosankan, maka kita boleh juga mencoba anak-anak kita untuk kemudian menarik nafas dalam-dalam supaya bisa lebih tenang. Selanjutnya memukul bantal atau aktivitas lain untuk meredakan ketegangannya, frustasinya. Kan biasanya juga ABK suka ada frustasinya, ada stresnya, atau juga ada tantrumnya. Nah, kita coba fasilitasi atau kita kendalikan dengan alat-alat tertentu di rumah. Kemudian mengajarkan anak mengepalkan tangan atau melepaskan kepalan tangannya gitu. Jadi untuk emosi, atau juga bisa diajak bermain musik ataupun mendengar musik, atau ke tempat yang tenang untuk mencari alternatif permainan yang lebih menantang lagi. Ini hal yang kemudian kita perlu lakukan untuk kemudian mengantisipasi anak yang kemudian nanti anak kita yang bosan nanti di rumah. Kita tentu meyakini bahwa siapapun dia, setiap anak itu terlahir dengan berbagai potensi. Lemah di satu sisi, tapi jenius di sisi lain, atau artinya ada lebih di bagian yang lain. Saya yakin orang tua itu tahu pasti betul. Makanya tugas orang tua adalah mengoptimalkan kehebatan anak dan meminimalkan kelemahan anak.
Ya. Jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kemudian tujuan aktivitas di rumah bagi ABK, di situ saya mengutarakan paling tidak kita bisa membuat ada 3 lah yang menjadi tujuan. Pertama, bahwa anak bisa produktif, ada yang bisa dihasilkan di setiap harinya, biar hal yang kecil apapun itu akan memberikan dampak, ya. Tujuan kita di rumah itu kemudian bisa bermakna gitu. Terus dengan aktivitas anak di rumah itu diharapkan bisa memunculkan kemandirian. Anak bisa beraktivitas sendiri karena di sekitaran rumah gitu kan. Kemudian juga yang paling penting juga tujuan aktivitas itu supaya anak bisa mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa kemudian memberdayakan potensi yang dia miliki. Jadi seperti itu. Jadi kemudian secara singkat sebenarnya bagi para orang tua dengan hal yang ini nanti kita juga bisa dalami dengan diskusi sebentar, sharing bahwa memang betul dalam situasi pandemi saat ini orang tua ABK diuji soal kesabaran dan ketekunan. Ya. Betul-betul diuji. Saya yakin sudah ada yang kemudian merasa emosi atau sudah tidak sabar berhadapan dengan anaknya selama 24 jam yang biasanya tidak ke sekolah. Kemudian saat ABK di rumah menjadi momen yang tepat sebenarnya yang kita bisa gunakan untuk mengenal betul potensi anak kita. Ini harus menjadi catatan supaya setelah kemudian kondisi pandemi ini selesai, maka kita akan menyerahkan ke sekolah lagi dia, kita tahu apa yang menjadi kelebihan dan kekuatan anak. Terus yang ketiga adalah menciptakan kegiatan di rumah harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada di rumah. Memang sekarang banyak orang tua yang mengeluh, apalagi kalau misalnya pembelajaran daring, nah, seperti kita ada gangguan signal, tidak ada pulsanya, atau kemudian tidak ada aplikasi-aplikasi online yang bisa membantu. Terus yang terakhir adalah bagaimana orang tua itu diajak untuk bekerja sama dengan pihak sekolah untuk melaksanakan program sekolah. Sehingga ketika pun anak bisa melaksanakan setiap program di sekolah, di rumah, program sekolah di rumah, maka ketika pun nanti kembali di sekolah ataupun di recheck oleh guru-gurunya, dia tidak ketinggalan materi yang diajarkan oleh guru-gurunya di sekolah. Jadi mungkin secara cepat ini yang materi singkat yang bisa saya sampaikan. Tentunya kita rindu untuk lebih dalam lagi untuk saya yakin ada orang tua hebat di sini yang bisa sharing juga apa yang dilakukan, apa yang terjadi dengan anak-anak mereka di situasi pandemi COVID-19 ini. Saya kira seperti itu Pak Hen yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita nanti bisa diskusi selanjutnya. Saya kembalikan ke Pak Hen. Baik Pak Aljon, terima kasih atas presentasinya. Mohon maaf tadi selama Pak Aljon presentasi beberapa presentasi. Jadi terasa berisik. Saya sebagai admin sudah berusaha untuk mute, tapi sepertinya belum berhasil. Jadi mohon, tapi nggak apa-apa, ini karena pertama kali kita. Sebenarnya bersuara. Gunanya tidak, Pak. Ya, oke. Sekarang kesempatan untuk bertanya. Saya nanya boleh, Pak? Maaf, lambat. Bu Desi? Lagi, Pak. Ya, silakan. Ya. Audio itu dimatikan dulu, Bapak Ibu. Saya dong, Pak. Nanya dong, Pak. Halo, Pak Dava. Halo. Yang mau tanya siapa? Kan?
Saya Bu Desi. Erika. Oh, Bu Erika, ya silakan. Ya, saya baru bergabung karena agak sulit, tapi sepintas saya mau nanya, ya masalah anak, kan udah hampir 2 bulan ini tidak sekolah, kemudian tidak ada aktivitas baik terapi maupun kegiatan di sekolah. Pertanyaan saya pada saat anak di rumah, kenapa perilaku anak berbeda gitu loh. Maksudnya begini, kayak Gabriel itu sering sekali pukul-pukul kepala gitu loh, karena tidak ada aktivitas yang dia terima materinya yang dari lingkungan informal maupun formal. Pertanyaannya adalah bagaimana solusinya untuk mengatasi anak-anak yang buring ini sendiri, Pak. Terima kasih. Iya. Gimana Pak Yan, langsung apa? Langsung aja. Iya. Ya, terima kasih buat pertanyaannya Bu Jenny. Bu Jenny ya? Bu Jenny ya tadi yang bertanya ya? Bu Erika. Iya. Oh, Bu Erika. Ya. Jadi Jakarta. Itulah kenyataan yang bisa kita dapati, bahwa anak yang terbiasa dengan rutinitas di sekolah, yang kemudian akhirnya sekarang kondisinya dia harus ada di rumah. Untuk ABK pasti akan ada proses beradaptasi dengan situasi yang ada di lingkungan yang baru. Sehingga bisa muncul seperti tadi, masih mukul-mukul kepala gitu. Ada ketika pun dia bisa melakukan perilaku itu, berarti situasi di sekitaran dia berarti tidak mendukung, atau akhirnya menghadirkan rasa boring bagi anak, rasa bosan. Nah, ini yang kemudian salah satu caranya adalah menanyakan kepada gurunya, di situasi di sekolah itu seperti apa, sehingga anaknya bisa lebih tenang, tidak melakukan perilaku yang tidak adaptif itu. Ini yang kemudian harus menjadi informasi bagi orang tua, sehingga anak itu bisa dikondisikan di rumah, supaya dia tidak sampai melakukan hal-hal yang tidak baik ketika pun dia mengalami kebosanan atau ada situasi atau keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Ini yang harus kita antisipasi. Artinya anak perlu ada proses untuk beradaptasi, sehingga proses tersebut orang tua harus bisa melihat kalau di situasi rumah seperti ini, di jam seperti ini, anak ternyata merasa bosan. Apa yang harus kita lakukan untuk kemudian kita mengalihkan kebosanan anak itu dengan aktivitas yang beberapa tadi yang sudah saya sebutkan. Mungkin begitu, Pak Hen, sedikit yang bisa saya jawab. Ya, baik. Terima kasih. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Yang mau bertanya, audionya bisa dinyalakan. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit. Bagaimana? Silakan. Atau melalui chat juga bisa. Mau bertanya melalui chat room juga bisa. Silakan. Ya, bisa chat juga bisa. Yang mau bertanya, silakan. Ada lagi, silakan di audionya dinyalakan kalau yang mau bertanya. Tadi Bu Desi mau tanya, Bu? Apa yang mau tanya? Silakan. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita tutup acara ini? Ini ada rekamannya, Mas. Ya, siapa? Suaranya hilang. Oh, siapa? Ya, bagaimana? Datang. Ada lagi? Tidak ada lagi? Sepertinya ada koneksinya sepertinya yang nggak baik. Iya, koneksinya memang. Tapi Iya, di saya masih koneksinya bagus. jelek nih. Iya. Bu Desi mau bertanya, silakan.
Kedengeran Pak suara saya? Iya, kedengaran Bu, kedengaran sekali Bu. Oh, enggak, saya mungkin cuma mau nambahin aja positifnya Ya. dari anak-anak kita ada di rumah, jadi mereka muncul satu kecakapan baru gitu ya Pak ya, lewat Betul sekali Bu. Ya. seperti dari Special Olympic yang di Rawamangun juga ngadain Zoom untuk setiap kegiatan, terus dari sekolah juga, jadi mereka lebih sadar secara teknologinya, jadi positif sekali gitu aja. Iya. Ada nilai tambah. Iya, betul sekali. Jadi tidak semuanya kemudian negatif apa yang terjadi situasi saat ini, tapi ada nilai tambah. Gitu. Ternyata hal tertentu yang tidak biasa anak lakukan di sekolah ataupun anak laksanakan di sekolah tapi hanya sederhana atau tidak terlalu maksimal, tapi setelah sekarang di rumah dia bisa menunjukkan hal yang lebih baik lagi dengan aktivitas itu. Ya Pak Hen, saya ingin memberi kesempatan kepada Ibu Jane Turang itu, karena dia yang di samping itu adalah anak anaknya itu ada siswa tunarungu yang sekarang sudah jadi guru di SLB kami, namanya Anggun. Dan dia banyak beraktivitas dengan IT, ada rekaman-rekaman. Nah, mungkin Ibu Jane bisa berbagi apa yang sebenarnya dilakukan kepada anak ibu yang sebenarnya ada dua anaknya yang tunarungu gitu. Karena kami melihat kalau di Facebook sangat aktif dengan kegiatan-kegiatan yang positif di rumah. Gimana Bu? Bu Jane. Terima kasih Ner Aljon. Memang anak yang Anggun yang saat ini bersama-sama dalam audio sini, dia memang sangat proaktif. Setelah selesai pendidikan sebagai sarjana S1, karena tidak ada kegiatan lain selain saat ini kan lagi di rumah saja. Kalau tidak ada pandemi COVID kan guru honor di SLB Paulus Tomohon. Tapi karena di rumah saja, anak kami memang melakukan hal-hal yang sesuai dengan aktivitasnya. Dia bisa masak, dia bisa make up sendiri dengan ilmu-ilmu yang didapat waktu di SLB, waktu sekolah di SLB Damai Tomohon. Jadi itulah yang dilakukan oleh anak saya, Anggun, sehingga memang dia selalu memberikan perhatian bagi teman-teman tunarungu, khususnya yang tunarungu yang ada di Sulawesi Utara, karena memang waktu sekolah mereka belajar cara berbicara, cara CB. Tetapi yang dipakai sekarang kan yang bahasa isyarat Bisindo. Jadi dia mengajak teman-teman yang tunarungu yang ada di Provinsi Sulawesi Utara untuk belajar juga bahasa isyarat Bisindo. Di samping itu ada cara memasak, jadi keterampilan-keterampilan lain yang dia dapat baik di sekolah maupun melalui Google. Dia cari sendiri di Google, dia belajar sendiri. Jadi mungkin itu tambahan dari saya. Dan memang anak saya sangat kreatif karena menernya, dosennya waktu di Unima adalah Bapak Aljon yang super aktif juga. Waktu sudah hampir habis. Mau kita lanjut atau kita cukupkan? Iya, selamat pagi Pak Hendy, Pak Dapangson. Iya Pak Renot. Iya, saya baru gabung memang, baru aja. Iya, tema ini menarik banget. Mungkin next. Kita gabung lagi 5 menit lagi ya. Iya. 5 menit lagi kita gabung. Ini waktunya habis. 5 menit lagi gabung di meeting ID dan password yang sama. Halo, gimana? Oke. Ya. Digabung lagi. 5 menit lagi. Off dulu, baru 5 menit lagi kita gabung lagi. Oh iya, saya cuma mau sharing bisa Pak? Iya. Iya, jadi di belakang ini kalau Bapak Ibu lihat di monitor, ada satu anak didik kami ini, Jessica, karena libur, otomatis ada kegiatan yang kebiasaan dia, kita ganti. Nah, itu memerlukan effort bagi kami untuk penyesuaian dengan dia. Jadi tadi sempat saya dengar Pak
Dokter Dapa menyatakan menginformasikan, lihat dulu observasi apa semua. Itu yang kami lakukan.